Hai bro, dimanapun kalian berada gimana kabarnya? Sehat? Balik lagi sama saya Malva ya guys ya. Di video kali ini saya akan merangkum film horor berjudul Insidious tahun 2010, menceritakan seorang manusia yang memiliki kekuatan meraga sukma, yakni bisa mengeluarkan jiwa dari badannya tanpa menyebabkan kematian. Seperti apa ceritanya? Penasarin? Gak usah banyak cincong di awal, siapkan diri kalian, pusatkan pikiran, jangan pernah berkedip, selamat menonton, dan cekidot. Kisah diawali dengan diperlihatkan seorang anak kecil yang sedang tidur, dia yang bernama Josh, tanpa beliau sadari bahwa di sana ada satu makhluk berwujud wanita tua yang memperhatikannya. Dan inilah Insidious. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian kini Josh sudah memiliki istri yang bernama Renai, dan lalu tiga anak mereka yang bernama Dalton, Foster, dan Sally. Berkat kerja kerasnya Josh menjadi seorang dosen, beliau sudah bisa membeli rumah impian istrinya. Namun di balik semua itu, mereka tidak mengetahui bahwa rumah tersebut memiliki mistis yang sangat mengerikan. Untuk mengisi waktu yang kosong, Renai selalu menyalurkan bakatnya itu dengan bernyanyi dan diiringi nada piano yang sangat merdu sekali. Namun sayangnya di rumah baru si bungsu selalu saja tidak bisa tidur dengan nyenyak. Saat Sally sudah tenang, Renai menemukan satu pintu menuju lantai 3 yang dulunya dijadikan gudang oleh pemilik sebelumnya. Namun di atas sana, secara tiba-tiba beliau melihat lentera yang menyala dengan sendirinya. Singkat cerita, malam pun tiba. Dalton yang sedang bermain sendirian melihat pintu menuju lantai 3 terbuka dengan sendirinya. Dan lalu beliau pun langsung mencari tahu sosok apakah yang mencoba mengganggunya. Sesampainya di sana, Dalton mencoba menyalakan lampu ruangan itu, namun sayangnya beliau harus terjatuh akibat tangga di sana yang sudah rapuh. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba ya, itu. Sosok penunggu rumah baru mereka mulai berinteraksi dengannya. Namun di sana beliau hanya memberitahu mereka bahwa dirinya telah terjatuh dari taraje. It's okay. Can you stand on it? Di balik sosok Dalton yang pendiam, ternyata beliau memiliki keterampilan menggambar yang cukup baik. Dan akibat kejadian hal tadi, Renai mulai membentak Dalton untuk tidak lagi naik ke atas sana. Hal yang perlu kita pelajari dari mereka adalah, di setiap kejadian mau itu sekecil apapun masalahnya, mereka berdua selalu meminta maaf dan tidak pernah meninggikan egonya masing-masing. I just want things to be different in this house. Sebelum tidur, Renai membicarakan tentang hal Sally karena setelah pindah rumah, dia selalu saja tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dan berterima kasih kepada Josh karena telah mengizinkan beliau untuk bermain musik lagi. Tengah malam, di jendela kamar Dalton munculnya iblis penunggu rumah itu. Dan tanpa mereka sadari bahwa mulai dari sinilah ancaman besar dari iblis bagi mereka yang tinggal di sana. Saat pagi hari, Josh mencoba membangunkan Dalton, namun entah kenapa beliau tidak merespon sedikit pun. Mau tak mau, mereka pun harus membawa anaknya ke rumah sakit terdekat. Dalton. Sesampainya di sana, sang dokter memberitahu mereka bahwa secara teknis Dalton memang koma. Namun ketidaksadaran beliau tidak ada kaitannya dengan benturan kepala saat kejadian di lantai 3. Bahkan tidak ada penyakit lain yang membuat dirinya menderita seperti itu. Excuse me a minute, I have to step out. I'll be back in just a moment. Dr. Sirkars, how long? Setelah 3 bulannya berlalu, Renai memutuskan untuk merawat Dalton di rumahnya saja. Namun untuk mentaati peraturan yang ada, dari pihak rumah sakit akan mendatangkan satu suster untuk memeriksa perkembangan anaknya. Setelah suster itu pergi, Renai mendengar suara gaduh yang berasal dari kamar Sally. Namun ketika beliau berhasil memeriksanya, tidak ada satu orang pun yang menemani anaknya di sana. Dan ternyata anak-anak mereka mempunyai bakat yang baik, salah satunya Foster yang berhasil mendapatkan penghargaan di sekolahnya. Namun pembicaraan mereka mulai mistis saat Foster memberitahu Renai bahwa Dalton selalu berjalan sendiri saat malam hari. Like when he walks around at night.
Sebelum tidur, Renai membicarakan keanehan di rumah itu kepada Josh tentang suara gaduh di kamar Sally. Namun sayangnya, pembicaraan mereka harus terhenti akibat seseorang yang mengetuk pintu rumahnya dengan keras. Ya tentu, Josh pun sedikit kesal dan langsung memeriksanya. Namun tidak ada satu orang pun yang datang ke rumahnya. Lalu di sisi lain, Renai mendengar Sally yang terbangun dari tidurnya dan ketika beliau akan mengambilnya, tiba-tiba nya. Okay, take her, get Foster going. Lalu setelah itu alarm rumah mereka berbunyi, itu pertanda bahwa seseorang telah masuk ke rumahnya. Tapi sayangnya Josh tidak berhasil menemukan keberadaan makhluk itu. Singkat cerita, tepatnya hari ujian siswa-siswi dilaksanakan, Josh menghubungi Renai bahwa beliau akan pulang terlambat dikarenakan harus menilai hasil ujian mereka. Kini, suster yang diperintahkan oleh sang dokter telah datang kembali ke rumah Renai untuk mencoba tes baru. Namun tetap saja Dalton tidak merespon sedikit pun. Dan setelah suster itu pergi, beliau melihat kain yang ditudui anaknya sudah ada bekas telapak tangan. Akibat hal itu, Renai meminta Josh untuk segera pulang ke rumahnya. Dan sesampainya di sana, beliau langsung bicarakan bahwa rumah tersebut ternyata memiliki mistis yang sangat mengerikan. Salah satu bukti nyatanya adalah kain yang tadi. Fine. Deal with this. Renai diberi firasat buruk lewat mimpinya bahwa sebelum terjadinya koma, Dalton sempat didatangi iblis penunggu rumah barunya itu. Dan mimpi buruk tersebut yang membuat beliau harus terbangun. Tak lama kemudian, tiba-tiba dan ya, salah satu penunggu rumah di sana mulai mendapatkan wujudnya. Setelah kejadian mengerikan itu, Renai meminta Josh untuk segera pindah rumah lagi. Dan beliau pun bersedia untuk menuruti permintaannya. Di rumah barunya mereka, saya akan perkenalkan orang tua Josh, dia yang bernama Lorraine. Agar lebih gampang, saya akan panggil beliau dengan sebutan ini. Antisipasi dari hal kemarin, kini Renai telah menitipkan poster dan Sally di rumah ini, namun tidak berlaku untuk Dalton yang masih dalam keadaan koma. Hal yang unik dari Josh adalah ibu beliau memberitahu Renai bahwa jarang sekali orang yang mau dipoto bareng Josh. Namun entah gimana caranya, Renai berhasil mendapatkan satu momen terbaiknya itu. Setelah ini pergi dari sana, yang aneh mulai terjadi lagi, yang dimana ketika Renai buang sampah ke depan rumahnya, beliau melihat ada satu anak kecil yang sedang joget TikTok di dalam rumahnya. Setelah kejadian hal itu, Renai menghubungi Ine dan satu pendeta untuk mencari tahu sosok anak kecil itu. Ternyata sosok itu berasal dari rumah yang kemarin dengan sengajanya ikut ke sana karena menyukai sosok Dalton. Orang tua Josh mulai angkat bicara bahwa Ine saat malam tadi beliau bermimpi datang ke rumah itu dan melihat satu sosok tinggi besar yang berdiri di sudut kamar Dalton dengan tujuan menginginkan tubuhnya Dalton. Namun tiba-tiba ya, seperti itu. Sosok yang dibicarakan ini kini telah mendapatkan wujudnya dan bahkan mulai melakukan kekacauan di sana. Lalu untuk mengatasi hal itu, Ine punya satu kenalan yang sangat ahli di bidangnya. Beliau yang bernama Alice. Namun itu pun ada syaratnya. Syarat untuk mendatangkan beliau ternyata harus melakukan survei oleh dua asistennya, mereka yang bernama Speak dan Touchker. Jika mereka berdua mendapatkan yang ganjil, maka Alice akan segera datang ke sana. Lalu di sana mereka mengeluarkan alat rivermeter untuk mengukur medan DC dan gelombang elektromagnetik alam untuk mencari tahu titik keberadaan iblis di mana. Tak hanya itu, mereka pun mengeluarkan satu kamera yang bisa merubah cahaya ultraviolet agar terlihat jelas sosok apakah yang ada di sana. Agar lebih fokus lagi, Tashker meminta mereka untuk menunggu saja di ruang tamu. Tak selang lama, alat rivermeter mulai menyala, itu berarti iblis sudah ada di dekatnya. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba
Penampakan sosok tadi itu cukup membuktikan untuk bisa mendatangkan Alice, dan sesampainya di sana beliau pun langsung melakukan penelitian terkait rumah itu. Jangan pernah remehkan sosok Alice ini. Tua-tua juga beliau bisa merasakan energi roh jahat dengan sempurna, bahkan berhasil melihat bayangan Raja Iblis yang ikut pindah bersama mereka. Dan seperti inilah gambaran Raja Iblis itu. Lalu setelah itu Alice menceritakan bahwa Dalton memiliki kemampuan yang jarang sekali orang bisa memilikinya, yakni beliau bisa berpetualang ke dimensi lain dalam bentuk astral. Bahkan ketika sedang tertidur pun Dalton bisa melakukannya. Namun di balik semua itu, Dalton hanya menyadari bahwa kekuatannya itu hanya sebuah mimpinya saja. Satu alasan kenapa Dalton bisa tiba-tiba koma karena arwah beliau telah tersesat di alam goib. Dan inilah alasannya kenapa mereka setiap pindah rumah selalu menjadi angker, karena iblis tak mencium bau raga Dalton yang telah kosong, sampai-sampai mereka pun berebutan untuk mendapatkannya. Tetapi mereka tidak bisa mendapatkan raganya itu karena ada satu makhluk kuat yang menjaga beliau, yakni si Raja Iblis yang mempunyai rencana jahat terhadap manusia. A demon who seeks Dalton's body for one reason. Untuk bisa membawa Dalton kembali, Alice memiliki cara yang tak lazim, itu pun membutuhkan izin dari mereka dulu. Namun sayangnya Josh tidak setuju dengan hal tersebut, lalu Alice pun pergi dari sana. Give your hospitality. Good luck. Di hari yang sama, Josh mulai berubah pikiran saat beliau melihat hasil gambar Dalton ternyata ada kaitannya dengan perkataan Alice tadi, yang membuat beliau mengizinkan Alice untuk segera melakukan cara yang kurang lazim itu. Sesampainya di sana, tim Alice langsung memasang kamera untuk menangkap setiap perubahan atmosfer baik secara elektris atau perubahan suhu. Dan disinilah kita akan melihat banyak hal yang membingungkan, namun cara seperti inilah bagi Alice sangat efektif untuk bisa mencari titik keberadaan Dalton. Can you hear us? Answer us. Ternyata cara seperti itu tidak akan langsung bisa membawa Dalton kembali, melainkan menuntun beliau dengan cara mengikuti arahan dari Speak. Namun sayangnya arahan itu ditolak Dalton karena ada satu iblis kuat yang menjaganya di sana. If they hear me, they'll hurt me. Lambat laun pembicaraan antara mereka diketahui oleh iblis itu, sampai-sampai tubuh Alice melemah, bahkan suasana di sana pun berubah menjadi sunyi. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba ya, seperti itu. Beberapa iblis yang berebutan untuk mendapatkan tubuh Dalton telah mengacaukan keadaan di sana. Dan di balik rusuhnya tadi, Chasker mendapatkan satu bukti kuat bahwa iblis masih belum bisa mendapatkan raga Dalton, melainkan hanya baru bisa menggerakkannya dari luar saja. Setelah itu, Alice sengaja mengundang ini datang ke sana karena ada satu alasan penting yang wajib mereka harus ketahui, yakni saat Josh berusia 8 tahun setiap malam beliau mengalami teror dari makhluk wanita tua yang menyeramkan. Awalnya ini pun tidak percaya, namun seiring berjalannya waktu beliau melihat sosok itu dengan mata kepalanya sendiri. Dan ketika Josh berhasil menyembunyikan pikiran dari kekuatan meraga sukma, maka roh jahat itu akan menjauh dengan sendirinya. Dan itulah alasannya mengapa ibu beliau berhenti memotretnya. Sebetulnya mereka berdua juga tak ingin membongkar tentang hal itu, namun ini demi menyelamatkan Dalton. Mau tak mau mereka pun harus mengulang kembali peristiwa itu. Dan ternyata Dalton telah mewarisi kekuatan ayahnya, itu berarti hanya Josh lah yang bisa membawanya kembali. Only one that can bring him back. And with what we saw tonight, I would say he doesn't have much time left to... Sebelum pergi berpetualang, Alice sedikit memberi arahan untuk tetap menginjakan kaki dan jangan menarik perhatian mereka yang ada di sana. Jika roh jahat mengetahui bahwa Josh bukan salah satu dari mereka, maka roh jahat yang ada di sana akan menyerang raga beliau untuk mendapatkannya. Useless. I have no idea what I'm doing. Setelah berhasil membangkitkan kekuatannya itu, Josh di alam sana langsung mencari Dalton ke rumah yang dulu. Di sana beliau melihat beberapa arwah yang tersiksa. Pantas saja rumah itu terasa angker, ternyata dulunya ada sebuah peristiwa yang sangat mengerikan.
Di lantai 3, Josh menemukan adanya satu pintu gaib berwarna merah yang sama persis hasil gambar anaknya itu. Namun ketika beliau akan menuju ke sana, tiba-tiba They're stronger than they are, Josh. ya, itu berkat arahan dari Alice, Philo pun bisa mengalahkannya. Lalu di dalam sana akhirnya beliau bertemu dengan Dalton dalam keadaan kaki terikat. Dan disinilah kita akan melihat iblis kuat berwajah merah yang selalu saya bahas dari tadi. Okay. Tidak begitu mudah untuk membawa Dalton pulang. Josh harus berurusan dengannya sampai-sampai mereka pun merasakan kehadiran sosok iblis itu. Dan untuk bisa kembali, mereka berdua harus menemukan raganya masing-masing. Kini penghuni alam gaib telah menyadari bahwa beliau bukan salah satu dari mereka yang membuat seluruh penghuni di sana menyerangnya. Namun untungnya Renai terus memberi arahan yang membuat mereka mencari titik keberadaan suara itu. Alice mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya, jadi beliau memerintahkan Spike bersama ini untuk menjaga Dalton di kamarnya, sedangkan sisanya ditugaskan untuk menjaga Josh. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba ya, itu. Kini seluruh iblis yang ada di alam sana telah datang untuk menyerang mereka semua. Setelah Josh bersama Dalton terpisah di rumahnya, beliau langsung diserang oleh Raja Iblis itu. Namun di sisi lain, Josh menghampiri sosok wanita tua itu untuk menjauh dari kehidupannya. Hingga pada akhirnya mereka telah kembali ke dunia nyata. Sebelum Alice pergi, Josh akan memberikan foto-fotonya kepada beliau karena foto tersebut akan memicu datangnya kembali sosok wanita itu. Namun tiba-tiba, Why did you do that? tamat. Saya Malpa mewakili kaum pengangguran di seluruh alam goib pamit undur diri. See you next video. Bye-bye.